gabungan ini yang menamakan diri Forum Pemuda Nasional ini memang sangat mengecam keras atas aksi yang dilakukan oleh Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin. Itu dapat kami lihat bahwa ada beberapa poster-poster yang menggambarkan tentang sketsa wajah Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin yang sudah mereka sketsakan berdasarkan dengan tujuan dan tuntutan mereka. Begitu, Juan. Ya, baik. Indra, kita tahu bahwa Presiden mencermati begitu ya persidangan yang dilangsungkan di MKD selama 2 minggu terakhir ini, sampai akhirnya pada hari ini akan mengambil keputusan sanksi mungkin ya terkait dengan Ketua DPR Setia Novanto. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau di sana melakukan tuntutan gitu, kita lihat poster-poster dari Sudirman Said, kemudian juga Ma'ruf Samsudin tadi yang dituntut begitu. Apa sebenarnya langkah konkret yang diinginkan para massa di sana terkait dengan 2 orang tersebut? Ada Sudirman Said, Menteri SDM, kemudian ada Ma'ruf Samsudin selaku Presdir Freeport. Ya. Mengapa massa menuntut Sudirman Said dan juga Ma'ruf Samsudin? Ketika massa menuntut Sudirman Said berdasarkan tadi informasi yang kami dapatkan dari salah satu aksi demo atau koordinator aksi maksud kami, mereka menuntut Sudirman Said atas tindakan yang dilakukan terkait dengan perekaman yang dilakukan, bahwa itu dianggap aksi ilegal yang lagi-lagi menimbulkan kericuhan yang terjadi hingga saat ini. Dan untuk tuntutan kepada Ma'ruf Samsudin, bahwa Ma'ruf Samsudin itu dianggap sebagai salah satu penyebab dari kekisruhan yang berasal dari PT Freeport, yang dianggap menimbulkan kekisruhan yang terjadi saat ini juga menurut massa. Itu yang tadi dapat disampaikan, Juan. Baik, kita akan tunggu langkah selanjutnya karena tidak hanya di MKD saja. Indra, Kejaksaan Agung juga saat ini sedang melihat atau menaruh perhatian pada kasus ini. Oke, baik. Ditahan sejenak, Indra, kami nanti akan kembali kepada Anda, tapi tidak hanya di depan Istana Merdeka, di Medan Merdeka, tapi juga aksi demonstrasi saat ini sudah digelar di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Apa kemudian yang menjadi materi tuntutan dari massa di sana? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Windy Wellingtonia yang saat ini berada di depan gedung DPR RI. Silakan, Windy. Ya, ribuan massa tampak sudah berkumpul di depan gedung DPR RI dan bisa dilihat bahwa di belakang saya ini mereka sedang berorasi dan juga ada beberapa tuntutan yang dituntut dari massa. Pertama, tuntutan yang diminta dari aksi ini adalah meminta DPR jangan melanggar undang-undang bahwa sidang MKD harus tertutup sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini mereka menyatakan bahwa rekaman yang dibawa oleh Sudirman Said dan juga Ma'ruf Samsudin tidak asli dan penuh kebohongan. Tuntutan yang kedua dari massa juga adalah untuk menggusur Freeport dari bumi Papua, dan ketiga adalah tangkap Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin yang telah membuat kegaduhan di bangsa Indonesia. Ini adalah sejumlah tuntutan yang telah diajukan ataupun diorasikan oleh para aksi demonstran yang berada di sini. Sementara itu bisa dilihat bahwa massa di sini masih terus berkumpul di depan gedung DPR RI dan juga pengamanan pun telah dilakukan. Pengamanan di sini juga telah disiagakan, dan untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana aksi dari orasi ataupun unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR, bersama saya sudah ada dengan Pak Guntur Setiawan yang merupakan perwakilan dari salah satu massa yang hadir di sini. Betul, Pak? Saya sebagai koordinator AMPAK, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi. Dengan ini kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kami, menuntut kepada dan meminta kepada ketua dan anggota MKD untuk segera melaksanakan sidang secara tertutup, karena itu sudah melakukan peraturan undang-undang, ya. Karena kami juga melihat juga bahwa hasil rekaman yang diberikan oleh Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin itu adalah palsu. Karena yang aslinya sudah di Kejaksaan Agung. Jadi yang saat ini yang ada di MKD itu sudah palsu. Jadi MKD harus melihat secara objektif bahwa ini adalah palsu atau tidak. Maka saya pikir, kami juga berharap kepada MKD juga harus menuntaskan kasus ini dengan baik-baiknya. Dan kami AMPAK berharap juga meminta kepada MKD untuk tidak menetapkan bahwa
Setia Novanto itu tidak bersalah. Saya pikir itu yang pertama. Dan yang kedua, saya meminta kepada Presiden Jokowi JK untuk mengusir Freeport, karena selama ini Freeport tidak ada kemaslahatannya untuk umat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami menduga bahwa Sudirman Said dan Maksum Samsudin itu ada persekongkolan, dan kami juga menduga mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain menyatakan surat kepada James Moffat. Itu salah satunya saja. Oleh karena itu kami mendesak kepada Mabes Polri, dan kita juga mendesak kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dan memanggil Sudirman Said dan Maksum Samsudin. Apabila mereka terlibat, maka kami menuntut mereka ditetapkan menjadi tersangka. Jadi itu alasan kami untuk melakukan aksi hari ini. Walaupun sampai hujan-hujanan, kami datang 5.000 massa kemari. Terima kasih. Baik, jika saya melihat tadi bahwa gelombang massa ini masih terus berdatangan. Sampai hingga kapan ini? Kira-kira sampai sidang ada keputusan sidang dari MKD, maka kami akan tetap di sini. Jika tidak ada keputusan, maka akan gelombang bertambah, massa kemari itu akan bertambah. Gitu loh. Kalau hari ini ditunda, maka besok kami akan datang kembali lagi. Ini seperti itu. Jika tuntutan Anda tidak didengar, apa langkah selanjutnya? Kita akan terus melakukan perlawanan terhadap kezoliman. Bahwa di sini sesungguhnya kami menilai sesungguhnya yang bersalah itu adalah Sudirman Said dan Maksum Samsudin. Karena legal standing pun juga tidak ada. Saya pikir itu harus diperiksa Sudirman Said, apa motif mereka itu melakukan perekaman itu. Karena ketika perekaman itu harus ada persetujuan dari orang yang minta direkam. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pernyataannya, dan itu adalah satu patah dua kata dari salah satu aksi massa. Dan sementara bagaimana dengan lalu lintas sendiri? Lalu lintas di depan gedung DPR bisa dikatakan normal karena sudah dibatasi ataupun sudah ada sejumlah aparat keamanan yang menjaga-jaga agar aksi unjuk rasa ini tidak melebar hingga ke badan jalan ataupun ke jalan di tengah jalan ini, sehingga memang sedikit tersendat terutama bagi pengendara yang akan melaju ke arah Selipi. Ini juga diperparah dengan adanya hujan dan cuaca yang tidak mendukung. Sementara itu adalah suasana di depan gedung DPR. Kita kembalikan ke studio. Baik, Widi, kalau kita mendengarkan gitu ya tuntutan yang disampaikan oleh para masa aksi demonstran yang ada di depan gedung DPR ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh massa di depan Istana Merdeka Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah begini, terkait hal ini dengan Setia Novanto. Kita akan sama-sama menunggu hasil persidangan kode etik yang akan disampaikan gitu, bagaimana hasilnya. Kemudian saya ingin mendengar kembali apa sebenarnya tanggapan dari para massa yang ada di sana terkait dengan keberadaan eksistensi Freeport gitu yang saat ini ada. Kita ketahui bahwa kontrak ini juga bermasalah. Apa kemudian suara yang disampaikan oleh massa yang ada di sana? Ya, baik. Nampaknya sambungan telepon kita terputus dengan Windy. Kami akan nanti kembali lagi ke Windy Wellington. Kita akan kembali ke Istana Merdeka di sana. Kalau tadi di depan DPR RI tidak menyurutkan masa aksi demonstran yang ada di sana untuk tetap berdemonstrasi, apakah bagaimana saat ini situasi terkini yang ada di depan Istana Merdeka Jakarta? Kita akan mengupdate kembali menuju ke reporter TV One Indra Tresna yang ada di sana. Indra? Ya, Juan, dapat kami sampaikan kembali, dan berbeda dengan beberapa saat yang lalu bahwa orasi masih berlangsung saat ini. Orasi sudah mulai terhenti dikarenakan mungkin cuaca yang memang saat ini sudah mulai rentan akan turun hujan, dan massa sudah mulai mencari tempat berteduh masing-masing. Artinya pusat keramaian di sini sudah tidak terlalu nampak, dan dapat kami kabarkan juga bahwa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi massa, tepatnya di depan Istana Kepresidenan dan juga di sekitar Monas, sudah memang mulai lancar, tidak ada kepadatan dari arus lalu lintas yang dianggap sangat mengganggu. Dan untuk situasi aksi massa dan juga keamanan dapat kami kabarkan aksi massa berlangsung aman dan juga terkendali, dikarenakan para petugas atau aparat pun sudah dapat kami kabarkan bahwa mereka memang tengah bersiap-siap dari mulai kumpulnya massa di pukul siang 11 siang tadi maksud kami. Dan kami sampaikan kembali bahwa tuntutan dari massa yaitu
Masa menganggap Sudirman Said dan Mahruf Samsudin telah melanggar pasal 317 junto pasal 310 dan juga di pasal 318 KUHP, pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, serta tuntutan lainnya adalah pasal 32 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga pasal 17 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1976 serta pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Undang-Undang Tipikor. Dan dapat Anda lihat kembali ini bahwa massa sudah mulai menghentikan orasinya yang tadi beberapa saat lalu, maksud kami masih berlangsung orasi-orasi yang diteriakan atas tuntutan massa yang terkumpul di sini, dan sekarang massa sudah mulai membubarkan dirinya dikarenakan kami kabarkan pantauan dari cuaca yang sudah mulai menuju ke hujan atau sudah mulai turun hujan malahan saat ini. Dan itu mungkin Juan yang dapat kami gambarkan untuk saat ini. Kita kembalikan ke Anda Juan di studio. Ya baik, Indra Tresna, terima kasih atas laporan Anda dari depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tadi juga ada Windy Wellingtonia. Nanti kami akan mengupdate bagaimana jalannya sidang dari MKD, DPR RI, juga ada Syafati Suryo nanti di sana. Pemirsa, tapi kami harus jeda sejenak. Breaking News akan segera kembali setelah ini.